Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Bersama saya, Sabirin MAK CPA. Di video kali ini, teman-teman, di segmen untuk auditing, saya khusus akan membahas tentang Certified Public Accountant atau profesi dari akuntan publik. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Video ini saya awali dengan sebuah pertanyaan. Nah, untuk teman-teman mahasiswa prodi akuntansi maupun ekonomi di luar sana, kira-kira mau nggak sih jadi akuntan publik? Nah, kalau teman-teman punya cita yang sama, yaitu ingin menjadi akuntan publik, nah video ini mudah-mudahan bisa memberikan jawaban kepada teman-teman seperti apa alur yang harus kita tempuh. Nah, teman-teman, profesi akuntan publik ini sering kali digaungkan dengan profesi dengan tahapan yang sulit. Nah, karena banyak level yang ada beberapa level yang harus kita lalui untuk bisa memegang izin AP atau izin akuntan publik. Nah, di sini tahapan-tahapannya, teman-teman harus lulus di ACPA, artinya teman-teman harus memegang profesi ACPA dulu atau AKPA, kemudian di level CPA non AP, dan ada level yang ketiga yaitu tahap 3 dalam hal konfirmasi atau verifikasi terkait dengan pengalaman praktik teman-teman selama menjadi auditor. Nah, setelah tahapan itu kita lalui, syahlah kita memegang predikat profesi akuntan publik, tinggal kita melakukan step-step selanjutnya lagi. Nah, di profesi akuntan publik ini juga teman-teman seharusnya sudah menjadi impian ya untuk seluruh alumni akuntansi, karena keistimewaan dan keunikan dari profesi ini, teman-teman. Nah, walaupun tadi level yang harus kita lalui itu banyak, namun bukan berarti kita enggan atau para mahasiswa akuntansi jadinya nggak mau nih berprofesi sebagai akuntan publik. Nah, ujian-ujian ini, teman-teman, atau ujian profesi dan perizinan untuk akuntan publik ini ada dalam Undang-Undang AP pasal 6. Di situ diatur bahwa untuk menjadi profesi AP, teman-teman memang harus melewati beberapa ujian tadi, misalnya next level yaitu CPA atau non AP, tetapi dia Certified Akuntan Publik, tetapi pembatasannya di situ kita belum punya izin untuk signing. Nah, di level yang terakhir yaitu dalam hal verifikasi pengalaman praktik, di level itulah kalau lulus kita akan memperoleh izin akuntan publik. Nah, artinya kita akan berhak untuk mendirikan kantor akuntan publik sendiri. Nah, ini semua di bawah wewenang dari IAPI atau Institut Akuntan Publik. Nah, tentunya kalau teman-teman ingin atau memilih profesi ini sebagai profesi impian teman-teman, maka penuhi ketiga level tadi, dan jangan lupa untuk selalu cari tahu lembaga atau asosiasi profesi apa sih yang membawahi atau yang menjadi jembatan untuk kita. Misalnya kalau teman-teman ingin menjadi akuntan publik, ya teman-teman harus berusaha untuk mengenal IAPI itu sendiri atau Institut Akuntan Publik. Nah, banyak juga yang bilang bahwa untuk AP atau ujian untuk memperoleh gelar CPA ini sulit. Nah, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, sulit ya, tetapi tidak begitu sulit. Artinya
levelnya itu ya sulit aja gitu. Bukan berarti ini sulit banget. Nah, ada tingkat kemudahannya, pasti ada. Ini teman-teman berdasarkan data IAPI untuk pemegang CPA ini atau pemegang sertifikat CPA ini untuk di Indonesia sendiri sudah mencapai level 1115. Nah, ini berdasarkan data IAPI juga bahwa tingkat kelulusan ujian itu memang masih kecil, yaitu hanya 50%. Artinya katakanlah 50 yang ikut ujian, artinya hanya akan ada 25 orang yang lulus. Nah, memang artinya di sini tidak mudah, tetapi bukan berarti ini sulit untuk ditembus. Ingat, peluangnya tetap ada, yaitu 50%. Ini pun, nah, sedangkan untuk praktik pengalaman, yaitu tatap muka, itu melalui ujian tatap muka semacam kompre, teman-teman ujian sidang skripsi atau tesis. Nah, itu yang sudah mengikuti workshopnya 70 dan yang lulus itu 34 orang. Artinya tingkat kelulusannya 49%. Nah, untuk saya sendiri, level yang harus saya lewati untuk memperoleh izin AP adalah level verifikasi pengalaman atau workshop tatap muka. Sudah lulus untuk CPA non AP itu sejak tahun 2019 atau 2018 begitu. Nah, untuk level selanjutnya saya untuk bisa membuka atau membuat kantor akuntan publik sendiri, saya harus lulus di verifikasi atau praktek pengalaman, yaitu melalui workshop tatap muka. Nah, ini yang level ini yang sampai saat ini masih saya persiapkan artikelnya. Nah, mudah-mudahan tidak lama lagi 2021 ini mudah-mudahan saya bisa ikut ujian dan bisa lulus. Amin. Mengikuti menjadi anggota profesi ini penting juga. Artinya kalau teman-teman mau ikut ujian ini atau ingin menjadi AP, minimal teman-teman harus sudah tergabung dalam anggota IAPI atau Institut Akuntan Publik. Lalu ikuti program-program pendidikan lanjutannya. Nah, biasanya dalam 1 tahun itu selalu penuh dan kita punya kewajiban untuk mengikuti program pendidikannya. Nah, untuk level saya untuk saat ini di CPA non AP itu dalam 1 tahun saya harus bisa mengumpulkan 40 SKP per tahun. Kalau dihitung-hitung ya kurang lebih sekitar 5 kali saya harus mengikuti program pendidikan yang dilakukan oleh IAPI. Nah, untuk perkembangannya sendiri teman-teman untuk profesi akuntan publik ini masih sangat terbuka lebar, peluangnya sangat besar. Sampai dengan tahun 2020 ini teman-teman, pemegang CPA atau profesi akuntan publik di Indonesia itu baru 1456. Nah, bayangkan masih sedikit sekali. Artinya peluang profesi ini kedepannya sangat-sangat besar dan sangat menjanjikan. Nah, untuk jumlah kantor akuntan publiknya ini juga masih sangat sedikit ya teman-teman. Untuk seluruh Indonesia ini baru 474 kantor akuntan publik. Nah, sedikit sekali. Dan ini masih tersebar luas di Pulau Jawa. Sedangkan untuk di Kalimantan, nah ini masih sedikit. Utamanya di Kalimantan Barat ini baru 3 kantor akuntan publik. Ada KAP Heryono, KAP Sudarnoto, dan KAP Sarbini Ihsan. Masih sedikit sekali. Artinya peluangnya sangat besar untuk teman-teman yang ada di Kalimantan Barat. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai profesi CPA dan alur yang harus teman-teman tempuh untuk memperoleh gelar profesi ini. Ingat, penuhi alurnya, lulus ACPA, lulus CPA non-AP, dan verifikasi pengalaman praktik. Dan satu hal lagi, biasanya untuk verifikasi pengalaman praktik teman-teman harus punya jam terbang yang banyak, kurang lebih 1000 jam. Nah, kalau kita akumulasikan ya 1 sampai dengan 2 tahun untuk teman-teman untuk memiliki pengalaman kerja dalam bidang audit. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan sedikit clue kepada teman-teman yang memiliki keinginan untuk menjadi profesi akuntan publik ke depannya. Dan selalu cek website di IAPI, Institut Akuntan Publik. Di sana ada informasi yang luas dan selalu update terkait dengan profesi ini.
Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.